Oke, Bener. untuk ngobrolan pertama Betul kita, udah berapa lama Tami kita nggak jumpa Tami? eh Kayaknya mulai dari Yogi wisuda deh. Wisuda terakhir Yogi deh, terakhir. Soalnya kan habis itu Yogi ke Jakarta kan. Wisuda hari, Soalnya iya aku dulu Jumat wisuda, ceristar. Seninnya udah di Jakarta. Aku Iya dulu benar. ceristar soalnya. Tapi Bulan-bulan. kok kan nggak lama dari situ kan ya? Iya, aku nganggur sebulan deh. Dari begitu wisuda langsung baru kerja lagi. Tapi ya masih di Pekanbaru juga sih. Yang wisuda ala-ala itu ya, orang serius pakai batik hitam-hitam itu Oh, ya. bukan lagi, Pak. Bener. Itu nggak sarapan loh, beneran. Sumpah. Itu nggak sarapan. Itu ngomong-ngomong konsepmu apaan sih Tam? Wisuda pakai hitam-hitam gitu? Dulu itu sebenarnya gini, kalau kan aku pakai jilbab 2017 ya. Aku tuh dulu pernah punya apa ya, punya tekad pengen gini nih, pas wisuda pakai sanggul Jawa, ngerti? Kita kan sanggul Jawa yang konde terus gitu tuh ya. Oke. Tuh kan. Nah, aku tuh pengen banget tuh. Enggak, tunggu, aku potong dulu. Itu Oh, kepengen karena dirimu mau nikah kali pakai begitu Oh, ya bukan. mungkin ya? Bukan gitu, Oh, Pak. bukan. Karena gini, karena kayaknya susah banget sih yang nemuin wisuda sekarang yang nuansanya sangat tradisional ya. Soalnya kalau sekarang lihat tuh wisuda apa sih, toganya ke sini, terus pakai mahkotanya gede kayak Miss Universe gitu loh. Aku tuh risih Iya, banget. sumpah, Aku risih mahkota banget tuh begitu. bener, aku pribadi risih banget kan. Jadi aku pengen besok pakai konde, pakai apa sih yang sungger gitu, pakai jilbab pakai sanggul Jawa. Aku sampai beli loh sanggulnya 2 biji dari Itu Jawa. ngomong-ngomong, itu rencanamu sebelum wisuda ya? Setahun sebelumnya mungkin ya? Sebelum KKN malah udah punya tekad itu. Ngomong Tami kan KKN Tami udah jilbab kan? Oh, belum. Mulai apa gimana? Belum. Aku pakai belum? jilbab pas magang. Sebulan jalan magang, sebulan kan 2 bulan magang Kelihatan tuh. banget anak angkasa pura ya kan? Bukan lagi, Pak. Kan 2 bulan magang tuh ya, sebulan. Angkasa pura kan mewah-mewah gimana gitu. Biasa aja sih sebenarnya. Begitu masuk sama juga kerjanya banyak, Bu. Oh gitu, oke. Begitu pas udah pakai jilbab langsung banting setir, ya udah deh, pas ke Pekalongan aku borong tuh batik-batik, pakai seragam batik aja semua. Tapi tetap harus ada nuansa Jawa, makanya pakai wayang kan. Nah, yang buat aku salut dari Tami adalah Apa tuh? Tami adalah, aku kenal pertama, Tami itu anak pageant yang edik banget. Oh my god. Tapi nggak pernah menang ya? Nggak boleh tidak mensyukuri begitu. Betul. Tami. Minimal finalis, tapi habis Ya, finalis kan mungkin. lancar job ya, Pak ya? Iya. Nggak, aku kan bener-bener ngelihat Tami dalam arti kalau di pageant kan apa sih, catwalk ya? Catwalk. Yang bener-bener aku ngelihat Tami, dan aku kenal Tami di dunia pageant udah lama, cuman aku bener-bener ngeliat Tami itu waktu di Duta Visip kalau nggak salah waktu itu. Bener. Bener-bener aku ikutin banget, kayak gini ya kalau Tami ikut ajang Bujangkara. Beda apa ya? sih dulu itu yang pakai apa sih, Tam, ingat gak Mistin, sih yang Mistin. undang segitu? Ya, Ah, Mistin. ya. Kan oh my god, Tami Beda banget ya waktu kuliah kan rambutnya pendek tuh, lipstick ungu, pakai boots ya. Terus kalau kuliah somplak banget kayaknya kan. Ya bener nggak sih? Jadi aku ngeliat Tami tuh, ya Tami ini begini banget ya. Terus berubah drastis 180 derajat dengan jilbab. Itu yang membuat aku kayak terenyuh gitu. Tami gitu. Aku seorang Ya I think you know ya kan bagaimana ya, pakaian gitu kan. Iya bener. Apalagi yang Mistin ya. Oh, yang bukan Mistin lagi, itu ya, Pak. gila. Saya selalu bisa buka foto lama tuh, lihat baju Mistin yang begini. Ya Allah, kok berani banget aku dulu pakai baju begini ya. Kayak gak tau malu. Dan gitu. waktu panitia apa ya? PKM, bukan PKM, apa kita? Covering, bukan covering sih, apa cover. Iya nggak sih? Bukan cover, yang dirimu MC sama Bang siapa itu namanya yang anak KI? Yang pakai sepatumu hitam tinggi, aku masih inget banget sepatu Abdi hitammu yang tinggi. acara ke KB apa PKA. Ya, Ya, soalnya kan aku itu kan sumpah. konten banget ya dibanding ya harus diimbangi, Wak. Harus diimbangi. Di situ aku dirimu yang jalan, aku yang geter, tau nggak? Kan jauh tuh ya Sultan Balia Itu kan- ya. Iya, lu melenggang. Aku di sudut kanan. Buset Tami, itu sepatu tinggi banget, sanggup ya gitu Tam. Aku bingung sepatu yang depannya segini apa gimana ya? Lupa aku.
yang kalau nggak salah depan itu udah tebel tuh, heels belakangnya tinggi banget, warna hitam kalau nggak salah. Tapi itu masih kecil ya badannya ya? Iya. Tetap masih sekarang kecil ya? Gue juga dengan gue nggak gemuk-gemuk banget. Enggak, maksudnya tuh itu ya untuk ya? size-nya agak mini travel size. Nggak bisa gendut, Pak. Emangnya paling tinggi pernah pakai sepatu apa bahasa ya kalau heels tuh tinggi? Iya benar-benar. Aku kalau heels itu buat perform sepas mistin itu paling tinggi sih 21 pernah. 21 cm pernah. 21 tahun, tunggu. Iya kan penggaris tuh sekitar segini tuh 30 ya. A4, ini kertas A4. A4 tadi baru setting sama teman. Ini berapa nih ya? A4 segini. Ini segini nggak kira-kira? Kurang lebih segitu sih, soalnya kan depannya tuh agak 10 cm sendiri. Oh iya, depannya 10 cm sendiri. Iya, sebenarnya dia nggak jinjit-jinjit banget, cuma depannya itu tebel, makanya kelihatan tuh tinggi banget. Cuma kalau memang nggak biasa pakai high heel, memang agak goyang itu. Ya maklum lah ya Pak ya, berdiri di gedung tinggi aja anginnya kan kuat Pak. Aku juga kepo nih, seorang cewek itu sebenarnya ketika pakai heels, yang punya tekanan ke tanah itu pakaian bagi depan atau tungkainya sih sebenarnya? Sebenarnya aku nggak tahu sih, karena aku begitu pakai sepatu heels itu kayak percayain aja sih. Kita begini nih, di pageant itu punya prinsip kalau udah pakai sepatu high heels, percayakan semua badan kamu tuh ke sepatu kamu. Jadi ketika aku tuh nggak tahu itu tumpunya di depan, di belakang, karena kalau misalnya kita di rumput baru kita pakai yang depan. Kalau pakai yang belakang Pak, jeblos dia ke belakang, langsung standing dia Pak. Jadi pernah pengalaman jeblos nggak? Waktu awal-awal itu SMA pakai sepatu high heel pertama kali, itu langsung dangak gitu sih, gimana sih bahasa? Langsung ke atas. Ke sekolah gitu. Pakai heels? Enggak, maksudnya tuh ada event di sekolah. Oh enggak ya. Halaman sekolah ya di sekolah juga sih, cuma event sekolah gitu. Cuma di sekolah itu kan lapangannya masih rumput, harus fashion show pakai high heels. Ya nggak tinggi sih sebenarnya, 5-9 cm. Cuma karena aku nggak ngerti pakai high heels yang baik dan benar, tumpuan aku tuh ditumit, jadi langsung jeblos ke belakang gitu. Ibarat paku sekali ketok masuk ya? bener gitu. Kalau yang susah itu kalau jalan pakai high heels itu di rumput, satu lagi kayak di ini sih, tau nggak sih paret? Kalau misalnya kita ke paret kan ada yang besi-besi untuk, maaf ya teman-teman, aku jelasin paret itu bahasa Riau ya teman-teman. Paret aku selokan. Selokan teman-teman ya. Ya sorry. Maaf kami ini orang Riau ya. Ya selokan itu kan ada kayak besi untuk yang apa sih, yang bolongannya gitu tuh, yang buat nyebrang. Ada umroh ini heels juga nih. Ini duta juga nih sebenarnya umroh ini ya. Nah, kalian gila, sebetulnya teman-teman aku itu ya anak duta-duta semua. Iya, kita duta dan penduta kadang-kadang. Rahmi itu juga itu kan. Iya nggak sih Rahmi? Iya bener, Rahmi, itu ada Rehan. Terus Renes juga duta komunikasi. Ini bukan lagi nih. Aku juga kepo sih ya. Kan aku pernah Rio kan duta-duta. Nah, Rio kan Rio lah. Rio anak aktivis. Oh iya. Nah, itu kan duta lah ya. Benar. Nah, itu tantangan kalian sebagai anak pageant itu kan seringnya begini nih. Kita skup kecilnya ketua duta fisik. Kalau dia sebelum jadi duta kan kayak biasa-biasa aja. Benar. Ya pede-pede aja dengan penampilan gini. Tapi kenapa setelah jadi duta walaupun sudah tidak menjabat di tahun itu, kayak merasa, hai aku itu penampilanku kece. Hai. Begitu. Aku malah kebalikannya loh, beneran. Aku begitu selama jabat duta mungkin oke lah. Kita masih hobi baca majalah, masih kayak belum ada pemikiran, karena pikiran kita cuma datang kuliah, terus ikutin kelas, habis pulang dari situ langsung kerja kan. Jadi ya sekalian pakai baju itu yang untuk kerja, sekalian biar nggak ganti-ganti. Kalau aku, tapi begitu aku resign kan langsung ke sekolah, ke kantor lagi, ke kampus aja tuh kayak baju apa yang dapet aja, yang bajunya warna merah, jilbabnya bunga-bunga, celananya apa, aku udah pakai gitu aja. Sebenarnya nggak ada masalah sih, nggak ada kepikiran buat harus gue duta nih, gue harus begini. Tapi sebenarnya perlu nggak itu anak duta seperti itu? Sebenarnya perlu, karena kita kan duta itu sebagai role model, walaupun bukan role model dalam mesti pakaian sih ya, tapi
people judge by your cover gitu kan. Orang ngelihat dari casing kita dulu. Kalau misal penampilan kita nggak rapi, duta begini Pak gitu kan, nggak mungkin ya. Masa begini jadi ada duta. Stigma para ke duta ya. Ya. Kita, ada mungkin kita secara kecil kita kursuskan ke duta fisik. Benar-benar. Ada yang ngomong duta itu pagar ayu doang udah. Gitu. Banyak banget. Nah, yang pertama, aku nggak mungkiri sih memang iya. Aku nggak bisa pungkiri, bener. Karena kita tegasnya pasti yang pertama itu harus nyambut tamu-tamu penting. Karena apa? Kenapa harus kita bilang kita itu bisa dibilang pagar ayu? Karena yang pertama kita sudah diajarkan table manner ketika makan. Terus bagaimana kita berkomunikasi ke orang-orang. Ya pasti beda lah ya. Teman-teman yang udah dapat pelatihan ketika harus dihadapkan dengan tamu penting, mereka sudah siap dengan iya Bapak, selamat malam. Kita udah bisa seperti itu, udah terbiasa gitu loh. Bayangkan kalau misalnya teman-teman yang bahkan nggak pernah mungkin dengan cuma kuliah pulang gitu aja ya. Begitu dihadapkan sama pejabat, ya mereka bingung harus apain gitu. Dan ngomong gimana, tutur bahasa yang sopan bagaimana ke pejabat itu kan ada latihannya. Jadi memang kita memang pasti jadi pagar ayu sih pasti. Oke benar. Nah teman-teman itu kita coba analisa tuh dari itu kan salah satu karir Tami ya di dunia kita. Jadi kita akan mulai merangkak ke karir-karir berikut-berikut. Oke. Nah kayak Yogi ke paling karir yang lebih ya. jauh. paling mengikuti banget nih. Coy, kita kan selalu tektokan. Betul kan. Betul banget. Jadi sebagai informasi ya teman-teman, dulu sebelum aku terjun benar-benar ke dunia media, aku belajar banget dari Tami. Tami itu kerja di media dulu. Ya aku kenal dia karena di kuliah ya. Ya aku mungkin menganggap dia kerja di media sambil kuliah pada saat itu. Mungkin waktu SMA mungkin dia udah berkecimpung dulu. Jadi aku banyak belajar dari Tami. Nah di sini aku ingin kayaknya nggak perlu hanya aku aja yang dapat wejangan dari Tami, jadi semua harus dapat tips dan kiat-kiat mulai dia nyemplung ke dunia media sampai dia keluar lagi. Ya nggak sih? Sampai aku keluar ya, kira malah banting setir ya. Nah Tam, gimana ceritanya? Mungkin sih sederhana aja diceritakan. Gimana ceritanya Tami bisa join ke media RTV? Media. Akhirnya resign. Meninggalkan. Sorry. Oke. Aku tuh kan join dari RTV itu dari SMA ya, SMA kelas 1 semester 2. Jadi di situ tuh ada program namanya School Update, itu harus di-join juga sama Suha. Jadi kita tuh temenan makin deket, aku kenal sama Suha tuh dari situ tuh. Suha, terus Kak Keju, Kak Yana, banyak senior-senior kita yang di situ tuh ada Kak Keju, Kak Yana, Kak Keju, you know lah kan, dulu pernah ada nama aku. Ada cerita ya rupanya ya, oke. Iya oke. Nah, halo Bang Asa. Nah jadi aku gara-gara ngeliat iklan itu kan setiap maghrib tuh pasti nyetel berita di RTV ya setiap maghrib sebelum aku join dengan Sekolah Update ini. Cuma waktu SMP ibuku pernah bilang udah kamu SMA-nya SMA 4 aja deh biar masuk School Update. Ibuku bilang gitu. Aku nggak kepikiran loh beneran. Tapi begitu aku kuliah SMA, terus aku kursus bahasa Inggris, kenal sama senior aku, ternyata dia gabung di School Update, dia cerita bla 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 bla, mau nggak join? Akhirnya aku join, ikut rapat pertama. Ya aku begitu cemplung, kayaknya pantang deh kalau udah sekalian basahan kaki tapi nggak sekalian berenang gitu loh. Ya udahlah, langsung tekun aja. Itu langsung join atau ada seleksi, Tom? Kebetulan waktu itu di sekolah aku anggotanya cuma 2, jadi mereka butuh banget reporter dari sekolah. Karena kan Sekolah Update ini dari mulai editor, kameramen, jurnalis, presenter, itu tuh dari anak SMA semua, kecuali yang nayangin ke TV-nya, ada orang studionya lagi. Jadi memang semuanya itu anak SMA, dan itu memang kalau aku bilang itu nggak pakai bayaran. Kalau misalnya kamu pakai bayaran, aplikasikanlah ilmu kamu yang dapat di sini untuk keluar. Nah gitu, kayak aku biasanya ngoceh ya nge-MC di luar silahkan gitu. Ngoceh ya, bahasanya ngoceh terhormat loh ya. Oke. Gitulah kurang lebih. Jadi kita benar-benar pure di sana. Kalau kayak misalnya Rusdi passionnya kemarin kameramen dari situ sih. Kalau aku tuh lebih ke wartawan ke ininya sih, ke reporternya sama ke
lebih di depan kameranya. Jadi aku memang belajar banget sama produsernya gimana cara ke depan kamera, gimana manner depan kamera kan ada pasti ya, gimana manner depan kamera. Terus ya memang benar-benar aku belajar banget. Pertama itu aku on screen langsung untuk episode yang khusus bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris aku acak-adul banget. Gimana rasanya tahu? Langsung gimana ya? Ya mungkin jiwa-jiwa performer udah ada dari dulu ya Pak ya. Jadi begitu tahu bakal on screen, aku langsung beli baju baru. Beli baju baru biar baju baru. Masih ada bajunya? Udah nggak ada, nggak muat lagi. Aku ingat tuh bajunya baju ungu ingat banget tuh. Rambut aku diikat satu, gitu. Ingat banget tuh aku tuh. Syutingnya di Taman Kota, karena kita kan tepeng kan. Syutingnya tuh di Taman Kota dekat SMP 13, dekat kediaman gubernur. Nah di situ aku syutingnya. Nah setelah itu ya memang aku belajar kutekuni. Nah pas di kelas 3 begitu belum pengumuman on, ditelepon sama bagian kepala bagian untuk, aku lupa sih ibunya, aku ingat namanya tapi nggak ingat jabatannya, tapi yang jelas dia tuh memang bagian untuk yang studio. Dia langsung tanya, kamu habis tamat SMA mau kemana, kata ibu. Saya kemarin ada masukin ke SNMPTN tapi nggak lulus Bu, cuma lagi nunggu UNRI untuk PBUD. Kalau kamu mau kerja di sini mau nggak gitu, langsung ditawarin, mau nggak di sini jadi presenter Bursa Niaga. Ya namanya juga BU Pak. Ngegas aja, boleh Bu, langsung gitu, boleh Bu. Rambut aku tuh waktu itu segini, jadi pas itu pakai casting juga kan, terus nyeletuklah salah satu ibu yang casting aku ini, kita kayaknya kurang presenter yang rambutnya pendek deh, yang berani rambut pendek deh. Dan pulang dari situ, gitu, ya aku belum pakai jilbab kan waktu itu. Memang waktu itu siaran belum boleh pakai jilbab sama sekali. Kita nggak boleh siaran pakai jilbab, belum boleh waktu itu. Jangan ditanya kenapa nggak boleh pakai jilbab, anak TV pasti udah pada tahu itu. Ya. Yes. Ya jangan ditanya kenapa, karena memang seperti itulah adanya ya. Pada saat itu ya teman-teman, tapi sekarang beberapa media udah boleh. Benar. Nah, pulang dari interview buat jadi presenter itu, aku langsung ke salon, langsung pangkas rambut aku jadi model pixie hair, yang nggak bisa diginin aja, nggak bisa dibuat di agak-agak segitiga ke bawah gitu bukan? Pokoknya yang potongannya Emma Watson waktu selesai jadi hormon yang cepak banget itu tuh loh. Memang cepak banget. Ya. Kan makanya waktu semester 1 rambutku pendek kan? Kayak laki-laki. Iya, nah, itu dia gara-gara itu aku ditantangin sama produser aku tuh. Dengan agak ikal gitu ya, Tam? Yes, itu karena nggak dicatok, Pak. Kalau siaran kan wajib dicatok, wajib pakai hairspray gitu ya. Nah, makanya kalau waktu itu ditantangin, saya pengen punya presenter yang rambutnya berani pendek, terus nggak warna hitam rambutnya. Aduh, kalau mengecat rambut 700.000 nggak kemana Pak? Kalau potong rambut kan 120.000 uang kan? 120.000 aja tuh udah bisa potong rambut pendek gitu. Udah langsung potong rambut aja, besok pagi, potong rambut ini anak gitu langsung. Udah kamu masuk, gitu, kayak kamu kayak berani jawab tantangan saya deh gitu. Langsung masuk, besoknya siaran. Itu langsung warnain juga? Oh enggak berani, nggak ada duitnya Pak, nggak ada duitnya Pak. Oh iya. Makanya potong rambut aja. Ya kan ya. Enggak, aku nggak pernah berani ngewarnain rambut, takut Pak. Soalnya aku melihat teman-teman aku yang ngewarnain rambut di salon, yang tadinya itu langsung ngejreng gitu, kayak belum percaya diri. Mending ngejreng di lipstick saya mah. Kemudian Tam kan itu berjalan karir ya, mungkin pada saat itu Tami mulai menikmati, dan aku sempat melihat dari kosan aku pada saat itu kuliah yang lihat itu ada Tami Bursa Niaga gitu kan. Ya, zaman dulu nggak ada heboh ini ya teman-teman, story ya. Oh nggak ada. Dulu itu BBM, Line ya kan. Line benar. Story-storyan. Akhirnya aku juga nggak tahu sih waktu itu Tami akhirnya memutuskan keluar, dan aku tahu dia keluar, Tami keluar, aku tanya langsung ke DM kalau nggak salah. Yes, you right. Ya karena dia nyoba kerja kaget karena dia di perusahaan yang sekarang. Aku kaget tuh, Tami di sini lagi. Nah di situ tuh Tami cerita. Langsung pakai baju merah ya waktu itu, makanya aku nanya ini ya. Kan sama kita sekarang. Sama-sama merah. Benar. Terus gimana Tam? Apa yang membuatmu, ya mungkin let's say masalah ya kita yang bahas kemarin mungkin masih perlu dibahas. Mungkin berbicara hal apa yang nggak kamu dapatkan dari situ, dari dunia media itu? Gini sih sebenarnya,
Namanya televisi daerah, aku buka-buka aja sih sebenarnya. TV daerah memang aku setelah di Bursa Niaga, aku di Bursa Niaga itu dari 2014 sampai 2016. Memang sih dari 2014 ke 16 ini aku di tengah-tengah itu ada jalan dialog, ada kadang-kadang bawa acara musik, kadang-kadang bawa program yang lain. Kalau misalnya Ramadan jadi program kuis, ganti-ganti terus, kadang live juga. Kalau misalnya ada event aku dipakai juga sama RTV. Terus akhirnya di 2000 berapa ya ada program baru khusus untuk berita bisnis, aku ditarik. Jadi aku 2 nih jalannya. Yang kalau misalnya pagi aku siaran khusus bursa kan itu waktu itu jam tayangnya 3 kali tuh. Jam 9, jam 12 sampai jam 3. Satu hari ya? Ya, jam 9, jam 12 sampai jam 3. Di tengah-tengahnya diselingin home shopping. Iklan ya, Bo, iklan. Benar. Jadi kalau misalnya aku tuh waktu itu 3. Jadi kalau misalnya salah satu ada yang tumbang aja, jadi aku harus maraton 3 program ini. Itu pada saat itu berapa presenter untuk Bursa Niaga? 4. Kita 4. 2 cewek, 2 cowok. Nah, pas saat itu waktu belum double program, ada yang berangkat KKN kan. Jadi ya aku perempuan sendiri kan gak mungkin pasangan tandem cowok-cowok kan aneh. Jadi ya aku gas aja tuh 3 jam. Emang enak sih di akhir bulan pas gajian kan. Cuma kan badan teruk juga tuh. Nah, pas 3 program ini terus dipanggil lah satu lagi buat program berita bisnis ini. Nah, di 3 ini aku kayak nggak merasa makin maju. Aku kayak jalan di tempat, programnya begitu-begitu aja. Aku cuma baca, kan tahu ya gimana program yang aku bawain itu. Aku mengajukan kita butuh inovasi baru dong. Tapi nggak ada perubahan. Aku langsung pamit. Aku cuti dulu 2 bulan ya waktu itu KKN, sama lanjut KKN, habis KKN langsung lanjut magang. Setelah itu aku beraniin diri buat bilang kayaknya aku nggak bisa balik deh di Bursa Niaga. Aku mau fokusnya ke berita bisnis. Nah, berita bisnis ini memang cuma 15 sampai dengan 30 menit. 30 menit sih durasinya. 1 jam, tapi durasi kita siaran itu 30 menit. Tam, ini ada yang join yang namanya akunnya Manjebel ini. Manjebel. Salah satu acara yang dirimu sebagai narasumbernya para sahabat. Kayak nggak asing deh. Aku tuh orang lupa, kayak bener-bener ingat Manjebel. Tolong dong ingetin aku lupa. Ini acara Mirta inget gak? Yang Mirta bikin PRBC. Oh ya, PRBC benar. Yang dirimu yang kalau salah pakai baju biru, dress biru. Celana nggak sih? Itu. Yang di hotel itu ya? Yang di hotel sama Fauzi itu ya? Iya. Nah, itu dia. Iya. Iya bener ya. Aku tuh ingat namanya. Enggak? Boleh nanti Kak, boleh. Nah, begitu di bisnis hampir setahun, pertama memang programnya enak. Aku merasa tiap hari itu beritanya kita kalau berita beda-beda tuh kan seneng ya. Berita emang iya dong. Ya. Daripada berita corona mulu begini kan capek. Ini memang narasinya beda-beda, tapi kan tema yang sama ini bikin bosen sebenarnya kalau bekerja di media. Karena tujuan kita bekerja di media itu cita-cita kita adalah bekerja dengan tema kerja yang beda-beda tiap harinya, benar nggak sih? Hari ini kita bahas A, besok kita bisa bahas B. Jangankan besok, hari pagi kita bahas A, siang kita bisa bahas B gitu loh. Bisa bahas 2 hal yang berbeda dalam 1 hari. Itu enaknya kalau kerja di media, kita jadi pertama yang tahu. Tapi kalau kemarin ini di program ini, sebulan 2 bulan pertama 3 bulan pertama, oke, beritanya kencang banget tuh. Kita nonstop itu siaran sama liputannya kemana-mana. Tapi begitu akhir-akhir nggak tahu kenapa, aku bacain editorial yang sama, liputan yang sama, itu terus sama. Aku kayak jalan di treadmill lagi gitu, kayak ya aku berjalan di situ-situ aja. Dan ya kayaknya kalau ya benar jenuh. Dan juga ada beberapa hal yang mewajibkan aku menarik diri sebelum terjadi yang aneh-aneh gitu. Jadi aku tarik diri aja dulu gitu. Ada something ya guys, yes. Something lah intinya, kurang lebih begitulah ceritanya.